Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramadiansyah. Di sini saya akan menceritakan kisah setan penasaran horor dan mistis. Saksikan alur cerita dan videonya. Ada kampung baru sepi, terlalu sepi, kesunyian yang mencekam, syarat dengan rahasia yang menempel di udara lembab. Pohon-pohon tua, cabang-cabangnya bengkok seperti jari rematik mencakar langit. Daun-daunnya, kuning pucat dalam cahaya senja, saling berbisik. Atau mungkin itu angin, membawa bisikan sesuatu yang lain. Terletak jauh di pedesaan Malaysia, Kampung Baru adalah tempat yang terlupakan oleh waktu. Penduduk desa yang terbiasa dengan kerja keras dan kesulitan menjalani kehidupan yang sederhana. Tapi ada pola lain yang mereka tahu yang membuat mereka merinding. Karena Kampung Baru berhantu. Ini dimulai dengan samar, kilasan gerakan sekilas di sudut mata. Titik dingin di ruangan yang bermandikan sinar matahari, perasaan tidak nyaman karena diawasi, bulu kuduk merinding. Lalu penampakan itu dimulai. Seorang anak laki-laki, bermain di sawah, bersumpah dia melihat seorang pria berdiri di tepi hutan, tinggi dan kurus, dengan mata yang bersinar kuning yang tidak wajar di senja hari. Setiap cerita berbeda, namun sangat mirip. Seperti semua cerita hantu yang bagus, legenda hantu Kampung Baru diselimuti misteri dan spekulasi. Para tetua desa, wajah mereka terukir dengan kebijaksanaan generasi lampau, sering berkumpul di malam hari untuk berbagi cerita. Mereka akan mengumpulkan anak-anak di sekitar lampu minyak yang berkedip-kedip, dan menceritakan kisah asal-usul hantu tersebut. Kisah-kisah ini selalu penuh dengan detail yang menakutkan dan memikat. Beberapa berbisik bahwa hantu itu adalah roh kekasih yang dicampakkan, yang tidak pernah menemukan kedamaian. Didorong ke kegilaan dan kematian oleh patah hati, dia berkeliaran di desa mencari penebusan. Yang lain mengklaim itu adalah roh pendendam, yang tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Mencari pembalasan atas kesalahan kuno, roh ini sering terlihat di tempat-tempat yang penuh dengan sejarah kelam. Yang lain lagi percaya itu adalah roh penjaga, yang melindungi desa dari kekuatan tak terlihat dan ancaman luar. Melindungi desa dari kekuatan tak terlihat, roh ini dianggap sebagai pelindung yang setia. Satu legenda, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Melati. Dikenal karena kecantikan dan kebaikannya, Melati adalah tabib desa, yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Pengetahuannya tentang tumbuhan dan pengobatan kuno, terkenal di seluruh wilayah. Dia sering terlihat mengumpulkan tanaman obat di hutan. Suatu hari, Melati menghilang secara misterius, meninggalkan desa dalam kebingungan dan ketakutan. Hingga hari ini, keberadaannya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ketakutan adalah teman tetap di Kampung Baru. Setiap sudut desa ini menyimpan cerita tentang pertemuan dengan yang tak terlihat. Itu menggantung di udara seperti kabut lembab, meresap ke dalam jalinan kehidupan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap napas yang mereka hirup, selalu diiringi oleh rasa was-was. Penduduk desa hidup dalam keadaan gelisah yang terus-menerus, tidak pernah tahu kapan atau di mana hantu itu mungkin muncul. Mereka selalu waspada, mata mereka selalu mencari tanda-tanda kehadiran yang tak terlihat. Namun seiring waktu, mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan kehadiran supernatural di tengah-tengah mereka. Ritual dan upacara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia roh. Mereka menghindari keluar sendirian setelah gelap, terutama di dekat hutan tempat hantu itu dikatakan berkeliaran. Hutan menjadi tempat yang ditakuti, lais namun juga dihormati. Mereka membawa jimat dan azimat yang diberkati oleh dukun desa untuk menangkal roh jahat. Jimat ini menjadi pelindung mereka, memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian. Sesajen makanan dan dupa ditinggalkan di kaki pohon beringin tua, permohonan diam-diam untuk kedamaian bayan bagi roh yang gelisah. Pohon itu menjadi simbol hubungan mereka dengan dunia lain. Kehidupan di Kampung Baru adalah tarian yang rumit antara duniawi dan supernatural. Setiap hari atau perjuangan untuk menjaga harmoni, sebuah keseimbangan yang rapuh namun penting. Kemudian tibalah malam yang mengubah segalanya. Itu dimulai seperti malam lainnya. Matahari terbenam, melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Penduduk desa mundur ke rumah mereka, mengunci pintu mereka dan menutup jendela mereka terhadap kegelapan yang mendekat. Tapi malam ini,
keheningan itu pecah oleh jeritan yang membekukan darah. Itu Makcik Salma, bidan desa. Jeritannya bergema sepanjang malam, membuat merinding semua orang yang mendengarnya. Penduduk desa bergegas membantunya. Jantung mereka berdebar-debar ketakutan dan adrenalin. Mereka menemukan Makcik Salma terbaring di lantai gubuknya. Matanya melebar ketakutan, jarinya menunjuk ke arah jendela. Ketakutan berubah menjadi panik ketika penduduk desa menyadari bahwa hantu itu tidak lagi puas hanya mengamati mereka dari bayang-bayang. Keesokan paginya, Tetua Desa Pak Leman mengadakan pertemuan di Balai Raya, aula komunitas desa. Suasana sangat mencekam dengan ketakutan dan ketidakpastian. Penduduk desa memandang Pak Leman, pemimpin mereka, untuk mendapatkan jawaban, untuk kepastian. Kita harus menemukan cara untuk menenangkan roh itu, Pak Leman menyatakan, suaranya sedikit gemetar. Kita harus mencari tahu apa yang diinginkannya. Pak Leman, seorang yang beraksi meskipun usianya sudah lanjut, memutuskan untuk berkonsultasi dengan Tok Batin, seorang dukun sakti yang tinggal jauh di dalam hutan. Tok Batin adalah seorang pertapa, ditakuti dan dihormati secara setara karena pengetahuannya tentang dunia roh. Itu adalah perjalanan yang berbahaya, tetapi Pak Leman tahu itu adalah satu-satunya harapan mereka. Perjalanan ke gubuk Tok Batin penuh dengan bahaya. Jalan setapak yang gelap dan berliku-liku, membuat setiap langkah terasa seperti sebuah petualangan yang menakutkan. Hutan itu hidup dengan makhluk tak terlihat, mata mereka bersinar dalam kegelapan. Setiap bayangan tampak seperti mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tapi Pak Leman, didorong oleh keputusasaan rakyatnya, terus maju. Dia tahu bahwa harapan seluruh desa bergantung padanya. Ketika dia akhirnya mencapai tempat terbuka Tok Batin, dia kelelahan tetapi bertekad. Nafasnya terengah-engah, namun semangatnya tetap menyala. Tok Batin mendengarkan dengan seksama saat Pak Leman menceritakan kembali peristiwa beberapa hari terakhir. Setiap kata yang diucapkan Pak Leman penuh dengan ketegangan dan harapan. Ketika dia selesai, dukun itu menutup matanya dan memasuki trans yang dalam. Suasana di dalam gubuk menjadi semakin tegang. Udara berderak dengan energi, dan bulu di lengan Pak Leman berdiri. Sensasi aneh merayap di kulitnya, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bangkit. Akhirnya, Tok Batin membuka matanya. Tatapannya menembus jiwa Pak Leman. Ada sesuatu yang mendalam dan misterius dalam pandangan itu. Roh itu gelisah, Tok Batin berkata, suaranya dalam dan beresonansi. Kata-katanya membawa beban yang berat, seolah-olah ada rahasia besar yang akan terungkap. Aku tidak tahu apa yang dicarinya, tapi aku takut kita akan segera mengetahuinya. Ketakutan dan antisipasi menyelimuti hutan yang gelap itu. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video horor dan mistis selanjutnya. Wassalam dan terima kasih.